Sekali lagi saya sapa kita semuanya, selamat pagi, shalom, puji Tuhan, ya amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya, masih dari daerah Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Saya menyapa kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya yang sudah bergabung di pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kita. Terima kasih juga untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan bersama. Dan terima kasih untuk doa-doa kita semua. Mari kita, saudaraku, kita kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, inilah sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang kami rasakan. Engkaulah batu saman, batu ujian yang telah teruji dengan sempurna, yang telah menyempurnakan kehidupan kami oleh karena penebusan oleh darah-Mu yang kudus telah menempatkan kami di posisi yang tinggi bersama dengan Yesus Kristus yang sudah naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kami sangat terberkati karena kami bisa bersama-sama kembali pada pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan dan juga bersama-sama kami menaikkan doa-doa kami, permohonan kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudaraku. Ya, kita kembali ke kitab yang sangat penuh berkat Tuhan. Di kitab Efesus ya. Kitab Efesus pasal 1. Ya, kitab Efesus pasal 1 masih ayatnya yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa. Ya, beruntung sekali saudara-saudaraku kita bisa bersama-sama mempelajari kitab Efesus ini. Ya, karena saudara-saudara merupakan suatu berkat yang besar kita dapat memahami panggilan kita. Panggilan yang tertinggi bersama-sama dengan Kristus Yesus kita dapat kita anak-anak Tuhan bisa diperlengkapi saudara-saudaraku ya. Baik ya, terima kasih. Selamat pagi juga untuk saudara kami Bapak Evangelis Aliarno Situmorang yang mengikuti live streaming dari Kota Medan ya. Bisa di-mention di komen sedikit Bapak Situmorang, apakah suara saya terdengar dengan baik melalui ya audio live streaming Facebook ya Pak ya. Kalau kedengaran dengan baik tolong di mention ya di komen ya. Terima kasih. Baik saudaraku, kembali kita ke kitab Efesus pasal 1 ya. Saya akan membaca ayat pertama, ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, banyak sekali berkat Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua ini. Ya, atau Ibu Rostani Manalu bisa ya memberikan komen di live streaming Facebook apakah suara saya terdengar dengan baik. Oke, kita akan baca dari Efesus 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah bersama-sama ya mendengarkan bahwa
penjelasan tentang diawali dengan siapakah Rasul Paulus, ya. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara, kita memahami dengan baik supaya kita bisa dengan lebih luas lagi mengerti tujuan Allah, ya Bapak Ibu Saudara, melalui penulisan daripada surat Paulus ke jemaat Efesus ini. Kita akan bisa memahami dengan lebih baik lagi maksud dan tujuan Allah bagi pelayanan kita, ya Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu saudaraku, Paulus sebagai rasul kita, rasul bangsa lain, kita sudah melihat beberapa kali saudaraku di dalam kisah para rasul pasal 9, ya, kisah para rasul 9. Saya akan ajak kita untuk melihat cerita bagaimana Rasul Paulus ini terpanggil menjadi bejana di tangan Tuhan, ya, yang dulunya saudaraku dia tidak layak, sangat tidak layak, ya, tapi oleh belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan, sekarang bahkan dia adalah orang yang paling saleh hidupnya, paling kudus hidupnya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan saudaraku, kita lihat di kisah para rasul 9, ya, puji Tuhan, dari ayatnya yang pertama di sini kita lihat, ya, judul perikopnya di situ dikatakan apa? Saulus bertobat, ya, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya, dari imam besar maksudnya, untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka. Saulus menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ya, saudaraku, inilah motivasi daripada Saulus pada saat itu adalah untuk menangkap dan menganiaya serta membunuh para pengikut Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita timbang-timbang dari secara kemanusiaan, orang ini, Saulus ini tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Karena apa? Karena dia orang jahat, begitu ya. Dia orang yang jahat, dan dia bukan hanya jahat kepada orang yang jahat, tapi kepada orang yang baik lagi dia, ya, para pengikut Yesus. Jadi kalau ada orang di zaman sekarang ini seperti Saulus ini, saudara-saudaraku, sudah pasti dia akan dihujat oleh netizen, begitu ya. Dia akan sangat dihujat oleh netizen di media sosial karena perbuatan yang sangat tidak pantas dan tidak manusiawi. Bagaimana dia bisa menganiaya orang-orang yang tidak bersalah? Ya, orang yang bersalah lah yang bisa dihukum, tapi ini orang yang tidak bersalah, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dihukum dan yang diperlakukan secara kejam oleh Saulus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi saudaraku, rencana Tuhan, maksud Tuhan kepadanya, kepada Saulus yang kemudian namanya nanti akan menjadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, itu adalah rencana Tuhan yang maha dahsyat dan sangat luar biasa, saudara-saudaraku, ya. Dan kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang berikutnya dikatakan, saudara, di ayat yang keberapa tuh? Ayatnya yang ketiga. Ya, kita akan membaca ayat 3. Dikatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mengelilingi dia, ya. Jadi ini adalah, saudaraku,
Yesus Kristus menunjukkan dirinya, ya, mengadakan perjumpaan dengan Saulus, ya, yang pada saat itu saudara-saudaraku dia dalam rencana yang sangat keras, ingin menghabisi, ya, memusnahkan pemberitaan tentang Yesus pada saat itu, saudara-saudaraku. Dan Yesus menampakkan diri kepadanya, ya, menampakkan diri dari sorga, dari posisi yang di atas. Nah, dikatakan di ayatnya yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Saulus kepada para pengikut Yesus Kristus, sesungguhnya itu dilakukan kepada Yesus Kristus sendiri. Nah, karena itu, ya, kita lihat di sini, kemudian Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, jawab Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Saulus ini tidak pernah bercakap-cakap, ya, atau tidak pernah mendengarkan atau melihat Yesus Kristus di bumi. Dia hanya mengetahui, melihat, dan berjumpa dengan Yesus yang sudah dipermuliakan di sorga. Ya, itu sangat luar biasa dan mempunyai makna yang sangat dalam. Ya, jadi kenapa Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Tuhan menampakkan diri kepada Saulus dari posisi, ya, di sorga? Nah, karena ini sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa lain, memberkati kita melalui berkat surgawi, ya. Jadi kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus Kristus berbicara banyak, mengajar banyak kepada orang-orang Israel, kepada 12 muridnya ketika ia di bumi, ya, Tuhan Allah memposisikan Yesus Kristus sebagai Raja dengan berkat-berkat duniawi yang dijanjikan kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya, yang menjadi kepala, dan bangsa-bangsa lain akan menjadi ekor. Tetapi ini adalah hal yang berbeda ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus dan memanggil dia untuk menjadi bejana rasul khusus bagi bangsa lain. Maka karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, langsung kita lihat di ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak memperlihatkan dirinya kepada semua orang yang menyertai Saulus pada saat itu, karena maksud Tuhan Yesus bukan mau memanggil, ya, banyak atau beberapa orang untuk menerima wahyu rahasia atau firman Allah yang rahasia ini, tetapi maksudnya adalah untuk memanggil Saulus saja, yang kemudian namanya akan menjadi Paulus, menerima firman Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di dalam sorga. Dan karena itu yang lainnya tidak melihat siapa-siapa berbicara kepada Saulus, tapi Saulus saja yang melihat Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa, ya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita langsung saja lihat lagi. Dikatakan di ayat 8, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi saudaraku, ya, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Jadi pada saat itu, ya saudaraku, Tuhan Yesus memberikan suatu tanda, ya, tanda penderitaan,
pertama kali Saulus yang menjadi Paulus itu menerima mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, sudah mengalami penderitaan secara fisik. Dia buta, matanya tidak bisa melihat selama 3 hari 3 malam. Ya, dia tidak melihat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi di awal dia menerima pesan dari Tuhan Yesus sudah menderita. Ya, sudah menderita secara fisik. Bukan berarti Tuhan Yesus kejam kepadanya, tetapi supaya membuktikan bahwa penderitaan di dunia ini tidak akan bisa menghentikan kasih karunia Allah yang memampukan, anugerah Allah yang akan menyanggupkan dia untuk memuliakan Tuhan Yesus dan menyampaikan kepada banyak orang, menolong banyak orang untuk mengenal akan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, saudaraku, ya berbeda dengan orang-orang Israel itu. Orang-orang Israel itu mereka akan ditandai dari hal-hal yang menunjukkan bahwa mereka sangat terpelihara secara fisik. Ya, mereka mendapatkan kesembuhan total. Ya, dalam hal-hal sakit penyakit mereka disembuhkan, banyak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika di bumi itu dialami oleh orang-orang lumpuh berjalan, orang-orang buta dapat melihat kembali, ya, kemudian bahkan orang-orang yang lapar Yesus berikan makan dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, 5.000 orang sekaligus, dan seterusnya. Ya, hal-hal yang terpelihara secara fisik, ya, secara jasmani sempurna, itu yang menjadi tanda, ya, menjadi tanda bagi orang-orang Israel bahwa mereka berpihak kepada Tuhan atau Tuhan berpihak pada mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat sekilas mengenai pengalaman daripada Saulus ini, ya, malah ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus menampakkan diri kepadanya, yang ada adalah malah dia mengalami kesakitan, ya, yaitu bagian mata penglihatannya itu malah menjadi buta, ya, saudara-saudara. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi tidak bermaksud bahwa Yesus ingin menyakiti dia, tidak. Hanya Tuhan Yesus ingin membuktikan bahwa, ya, penderitaan di dunia ini tidak harus, ya, tidak harus menjauhkan orang dari, ya, kedekatan dengan Tuhan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Penderitaankah, penyakitkah, ya, segala masalah-masalah ekonomikah, atau masalah apa saja, ya, bencanakah, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi itu sudah dimulai dari pengalaman secara pribadi daripada Paulus, Bapak Ibu Saudara, sebagai patron, ya, sebagai patron atau sebagai contoh teladan yang Allah buat bahwa di dunia ini, saudaraku, tekanan-tekanan hidup itu tidak harus membuat manusia menjadi jauh dari Tuhan. Amin. Bahkan kita lihat, saudaraku, Saulus ini, ya, tekanan penderitaan yang dialaminya selama di dunia dalam pelayanannya justru membuat dia semakin mempercayai bahwa Tuhan itu memang hebat. Yesus Kristus itu benar telah mengalahkan maut, telah mengalahkan kuasa dosa, dan telah mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Dan karena itu, ya, Saulus benar-benar sangat kagum dengan anugerah Tuhan yang diterimanya, yang memampukan dia untuk bisa tetap bertahan melewati berbagai-bagai macam penderitaan dan kesulitan hidup, dengan tetap bisa setia memuji-muji Tuhan dan tetap setia menolong banyak orang untuk mengenal akan kebaikan Tuhan itu. Nah, saudara, jadi penegasan ini kalau kita lihat langsung saja di ayatnya yang ke-15, saudara. Di ayatnya yang ke-15, Kisah Para Rasul 9 ini sejarah atau cerita daripada
bagaimana Saulus ini yang dipakai oleh Tuhan yang sangat luar biasa, ya, melebihi daripada semua orang, ya, pada umumnya. Saudaraku, Saulus ini melampaui, ya, daripada kekuatan manusia menanggung segala perkara di dunia ini. Melalui kehidupan Saulus atau Paulus itu bisa kita pelajari banyak hal, Bapak Ibu Saudaraku. Dan sama juga halnya dengan kita, bahwa kita juga hanya memerlukan anugerah Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi, menjalani kehidupan kita dengan berbagai tantangan dan persoalan apapun itu. Nah, karena itu saudaraku, di ayat 15 kita lihat, ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dikatakan apa? Tetapi firman Tuhan kepadanya, ya, pergilah, sebab orang ini, Saulus maksudnya, Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku, nama Yesus, kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Jadi saudaraku, sejak pertama kali, ya, sejak pertama kali Saulus itu mengenal Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah, ya, menandatangani, begitu ya, surat keputusan, ya, surat tugas, ya, bahwa jabatan dia sebagai rasul bagi bangsa lain itu sudah disahkan oleh Tuhan Yesus dari posisi Tuhan Yesus di sorga yang di atas. Nah, kalau jabatan atau posisi daripada 12 rasul, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya, Andreas dan sebagainya, mereka istilahnya kalau SK, ya, surat keputusan mereka menjadi rasul bagi bangsa Israel, itu disahkan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus hidup secara jasmani, ya, secara manusia, ya, di bumi ini. Tetapi kalau Paulus, Bapak Ibu Saudara, ya, pengesahan dia sebagai rasul, sebagai pemberita akan salib Kristus, itu disahkan oleh Tuhan Yesus dari posisinya yang sudah berada di atas, yang berada di sorga, Bapak Ibu Saudara, melewati semua rintangan, segala hambatan, segala hal yang menghalangi, ya, kuasa-kuasa kegelapan semua telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus naik ke surga, kemudian berfirman, berbicara kembali melalui hambanya Rasul Paulus. Jadi itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Maka kita mendengar tadi Paulus katakan di Efesus pasal 1 itu, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kembali lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diingatkan lagi oleh firman Tuhan ini bahwa kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara, surat Efesus, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, itu tidak pernah dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang yang tidak percaya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bukan ditujukan kepada orang yang tidak percaya. Firman Tuhan ini tidak ditujukan pertama-tama, ya, kepada orang yang tidak percaya, tapi kepada orang percaya, orang-orang kudus, ya, orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan bukan karena kita mempunyai keahlian, keterampilan, atau kehebatan tersendiri, Bapak Ibu Saudara, seperti pemilihan dari orang-orang yang mendapatkan penghargaan anugerah dari lembaga-lembaga tertentu karena itu prestasi mereka, bukan? Ya, kalau ada orang yang dianugerahkan satu penghargaan medali emas dan seterusnya, itu karena prestasi dia memang melebihi dari orang lain, ada kemampuan yang, keterampilan yang sangat dihargai atas usahanya. Ya, itu anugerah yang diberikan oleh lembaga-lembaga di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau anugerah dari Tuhan Yesus itu bukan karena
keterampilan kita, karena kehebatan kita, atau karena ketaatan dan kepintaran kita, sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, karena itulah maka kalau kita lihat saudaraku, ya, kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan itu orang-orang pilihan, karena kita dikatakan di situ orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi kepercayaan kita itulah kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, ya, menebus dan mengampuni segala dosa kita, diperhitungkan, ya. Kemarin saya sudah sampaikan, diperhitungkan account, ya, menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita percayai. Bukan apa yang kita lakukan kita percayai, karena yang kita lakukan itu tidak sempurna. Ya, kebergantungan kita, Bapak Ibu Saudara, hanya pada belas kasihan Tuhan saja. Amin. Bukan pada apa yang kita capai, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ya. Kita tidak bisa bergantung pada usaha dan perbuatan kita sendiri. Karena apa? Itu semua tidak sempurna dan tidak akan bisa bertahan untuk selama-lamanya. Ya, karena yang kita lakukan itu semuanya, Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang apa yang kita perjuangkan di dunia ini, saudara-saudaraku, ya, itu akan berakhir suatu saat. Tetapi dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak bisa berakhir. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi diri kita adalah Dia telah menyelamatkan kita satu kali untuk selama-lamanya. Hanya karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, tubuhnya, darahnya yang dikorbankan di atas kayu salib, maka kita memperoleh anugerah Allah untuk selama-lamanya. Kita adalah miliknya. Amin. Tidak ada kuasa iblis, tidak ada kuasa setan, tidak ada kuasa maut, tidak ada kutuk dosa yang bisa menjauhkan kita, memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Itu sangat luar biasa. Jadi maka kita disebut orang-orang kudus, ya, bukan berarti kita karena sudah berbuat sempurna, tetapi itu semua adalah semata-mata karena Yesus Allah kita telah mengorbankan tubuhnya yang kudus, darahnya yang kudus. Amin. Ya, saudaraku, darahnya yang kudus telah menyucikan segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita banyak dosa, kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan banyak hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Yesus mau mati, berkorban, menggantikan kita, menerima hukuman di atas kayu salib supaya kita dibebaskan dan dimerdekakan untuk menerima segala berkat dari Tuhan yang penuh kasih setia. Maka kita bersuka cita. Maka dikatakan tadi di ayatnya yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus memahami dengan baik bahwa posisi kita, kedudukan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah dipermuliakan di sorga adalah kedudukan di mana kita memiliki, ya, damai sejahtera, kasih karunia yang memampukan kita untuk sanggup bertahan, ya, hidup benar di hadapannya. Amin. Nah, kepada kasih karunia Tuhan inilah, terhadap damai sejahtera Tuhan inilah kita mengabdikan hidup kita, mempasrahkan hidup kita, menggantungkan harapan kita, ya, oleh situasi-situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan yang mengecewakan yang kita alami di dunia ini, kita masih mempunyai jalan keluar untuk hidup dalam damai sejahtera. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, karena kasih Kristus kepada kita, semuanya dikaruniakannya kepada kita, ya, keselamatan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara dan saya, ya, tetap bisa bersyukur dalam segala hal apapun itu. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita yang terbaik, yang tidak mampu kita pikirkan, yang tidak mampu kita kerjakan, atau tidak mampu kita usahakan. Itulah yang dibuat oleh Allah
untuk memberkati hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena itu saudaraku, di pagi hari ini sekali lagi tetaplah setia untuk mendengarkan pemberitaan firman kasih karunia Allah yang akan kita lakukan. Dan pada saat ini kami dari posisi berada di daerah sekitaran Lubuk Pakam, Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kami menyapa kita semuanya, saudara-saudaraku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Kami percaya bahwa segala kebaikan Tuhan akan terus menyertai kehidupan saudara-saudara semuanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari selamat pagi untuk kita semuanya dan selamat beraktivitas. Tetap semangat dan menjaga dengan baik kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara, sangat berharga untuk bisa kita persembahkan tubuh kita yang telah ditebus oleh Kristus ini menjadi kemuliaan bagi namanya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, jika pada pagi hari ini semua apa yang Tuhan lakukan bagi kami baik adanya. Dan kami mempersiapkan diri kami Tuhan untuk melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami semua. Sebagai apapun kami percaya ada penyertaan kasih Kristus, berkat Tuhan yang mencukupkan apa yang kami perlukan untuk bisa tetap hidup setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudara kami, baik yang mengikuti live streaming di Facebook maupun di YouTube. Dan Tuhan memberkati yang ada di Zoom meeting, ruangan Zoom meeting juga. Kami doakan semuanya Tuhan memberkati. Hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat dan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Sekali lagi salam. Salam kudus buat kita semua. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Gembala. Terima kasih sama-sama Pak Pendeta.